وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعطنا النعمة والصحة والبركة والسلامة والتوفيق والهداية لنا خصوصا على أهل جماعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kali ini kami persilakan Kak untuk memberikan sedikit ilmu kepada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Riki, terima kasih karena diundang sahabat-sahabat saya dan ada teman SD saya. Saya manggilnya itu Jahil, jadi saya dulu SD di Rantau Papat. Kalau pulang bareng Neda tuh saya tarik ya, saking jahilnya. Ini ada rekan-rekan saya, ada Tommy, yang panggilan kerennya Tommy. Kalau dengan Austria, saya dulu SD sebetulnya di Rantau Papat. Sekolah ngaji saya di Austria. Nah, jadi memang basic pendidikan opung saya, bapak saya memang di Austria. Kenapa kemudian saya tidak ke USU? Karena bagi ayah saya itu USU adalah tempat orang Nasrani, sehingga kami semua di USU. Nah, jadi paham-paham itu sudah ditularkan kepada kami anak-anaknya. Nah, terima kasih hari ini saya diundang. Sebenarnya memang ini gawean Jahil ganteng ini sebetulnya dari sebulan lalu saya kira dia bilang dia panggil saya Kepang, jadi Kepang, kau siapa waktu buat kita nih, harus dia mau bikin acara gitu. Saya bilang boleh siapkan tapi bikin surat, karena saya tidak seleluasa di LPSK untuk konsep bertemu, tapi semua harus terdata, tercatat dan tahu pimpinan ngomong apa di luar supaya bisa dipertanggungjawabkan ke publik dan ke lembaga. Sehingga kemudian saya minta Pak Meda itu bikin surat, tapi ternyata karena teman-teman penyidik ada 2 minggu sini dengan urusan yang pasti Bapak Ibu tahu semua, dan mereka berharap sebetulnya itu yang hadir. Nah, setelah saya tanya ini bagaimana mekanismenya, oh tidak bisa Zoom karena di studio. Saya bilang oh baik, saya siasati. Dia bilang kontak nanti yang namanya Alim, nanti Alim harus dihubungin, saya bilang begitu sama Meda. Jadi kemudian alhamdulillah mungkin kita berkat Allah ya Bapak Ibu bahwa saya bisa hadir ke rumah ini. Sedianya saya juga ingin menginap di rumah Ibu, tapi karena kita dari Jakarta, kita khawatir tinggi, akhirnya kita memilih menginap di hotel. Jadi ketemu hanya sebentar, lagi di bulan Syawal lagi bisa ada waktu. Nah hari ini memang bicara isu tentang COVID luar biasa, karena uang yang digelontorkan pun luar biasa. Kalau kita memang tidak sama-sama menjaganya, ini juga sudah mengkhawatirkan. Apalagi dengan adanya aplikasi yang dibangun oleh KPK dengan portal Jaga. Nah, ini memang kerja berat kita, Bang, teman-teman semua, Bapak Ibu, untuk membangun Sumatera Utara, dan kita tidak punya catatan buruk lah tentang korupsi. Kalau catatan KPK itu se-Indonesia tidak pidana korupsi itu tertinggi nomor 1 Jawa Timur, nomor 2 Sumatera Utara. Lalu kemudian untuk eksekutif terburuknya itu nomor 1 Jawa Barat, nomor 2 yang Sumatera Utara lagi hanya untuk eksekutif. Sekarang dengan lapor Jaga Bansos terbanyak Jawa Timur, nomor 2 Sumatera Utara lagi. Jadi kita bagaimana sebetulnya gitu ya? Nah, apakah kita memang tidak ingin berubah, para penyelenggara negara, atau masyarakatnya ikut punya peran untuk tidak mau juga berubah gitu? Nah, atau memang itu sudah seperti benang khusus, sehingga saya ketika terpilih dan rapat beberapa kali di dalam internal KPK, ketika bicara soal cegah dan tindak, bicara hulu wilayah, itu mereka menertawakan saya, sehingga mereka bilang, Ibu pulanglah ke Medan, uruslah negerimu itu. Kita tidak tahu lagi cara mengajarkan sampai ke pengeluaran motor, itu enggak ketika ini harus main farm juga gitu. Kan sampai canda, tapi kan tidak sedap kalimat-kalimat itu, bahwa kita dianggap tidak punya kemauan mendukung pemberantasan. Nah, terus kemudian juga ada banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK. Mungkin abang juga tahu ya, bahwa pola KPK sekarang sudah tidak di atas, karena kita juga tidak ingin rame-rame memenjarakan orang. Pertama
pertama pasti berhubungan dengan bahwa anggaran yang luar biasa, over kapasitas seluruh lapas dan rutan, dan tidak juga ada efek baiknya untuk mengambil mengembalikan kerugian negara. Sehingga kita coba dengan cegah tapi melalui pendidikan. Kemudian kita gunakan mekanisme yang ada, lalu mekanisme pencegahan diatur karena sebenarnya kita juga kan harus mendukung program pemerintah dengan strategi nasional tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 5 hal yang berhubungan dengan misalnya tentang penyederhanaan pengurusan seluruh izin, kemudian dengan reformasi birokrasi dan hukum, tentu dengan soal bagaimana pengelolaan keuangan negara. Yang ini sebetulnya bagaimana peran kita masing-masing, masyarakat di mana, kemudian legislatif di mana, kemudian penyelenggara di mana. Nah, jadi untuk wilayah di KPK sendiri ketika pencegahan dilakukan ada tata cara yang diatur soal mekanisme perubahan sistem sehingga kemudian semua menjadi satu atap. Lalu kan ada konsep tentang mall pelayanan satu atap di seluruh wilayah-wilayah kota, kabupaten, provinsi itu kan memang sudah digalakan agar tidak ada lagi pungli, tidak lagi pemerasan, tidak lagi suap, sehingga masyarakat bisa satu pintu dan tidak lagi membuang waktu, tidak lagi kemudian menghabiskan energi. Dia mendapatkan misalnya perusahaan dengan pengurusan ikannya, pengurusan izin perusahaannya, izin tambangnya dan seterusnya, misalnya real estate-nya. Nah, tapi kemudian lagi-lagi keluhan ketika saya kembali kemarin, memang disampaikan bahwa memang satu pintu tapi masih banyak jendela gitu. Nah, ini yang membuat kita, saya bilang saya hanya baru 6 bulan di KPK, tetapi memang melihat korupsi yang begitu besar dan masif. Ini memang kadang-kadang aturan sudah dibenahi, tapi kemudian penyelenggaranya dan oknum-oknumnya ini yang tidak mau atau menyengaja tidak melaksanakan apapun keputusan. Nah, kalau kemudian pendidikan diberikan, pencegahan diberikan, terus kemudian kalau ternyata pencegahan tidak mempan, diingatkan, dimonitoring, didampingi, baru penindakan kita lakukan. Nah, kalau kemudian selama ini dikatakan oleh masyarakat bahwa KPK tidak OTT lagi, kita bukan tidak OTT lagi karena sekarang kita harus bekerja dalam sinyal. Jadi Bapak Ibu, ketika kami masuk itu ada 133 sprindik. Kalau sprindik sudah pasti ada tersangka dan saksi. Nah, membayangkan orang dengan status tidak jelas bertahun-tahun sprindik itu kemudian itu akan memenjarakan dia dan keluarganya. Dia tidak bisa bekerja karena kemudian izinnya dipersulit. Dia juga sebagai pengusaha misalnya akan merusak relasi dan komunikasinya dengan investor lain, dengan kreditor, dengan debitur misalnya. Dan ini akan menghambat pembangunan, akan menghambat kemudian bagaimana program-program pemerintah, program nasional tidak berjalan. Kalau ini tidak berjalan kemudian angka pengangguran juga sulit. Nah, ini yang kemudian mencoba kami tata kembali bahwa KPK bukan sebuah lembaga yang sangat luar biasa sebagaimana kelahiran pertamanya. Karena kita tahu KPK kan lahir juga berasal dari TAP MPR ketika peristiwa 98, bahwa ada ketidakpercayaan dengan korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah rejim Orde Baru pada saat itu. Dan kemudian ada sebuah lembaga yang dibangun, lembaga tentang pengawasan tentang harta kekayaan penyelenggara negara. Setelah itu kemudian 1 tahun lebih lalu dibentuklah KPK kemudian lalu melemburlah lembaga ini ke dalam KPK di bawah Deputi Pencegahan, sehingga ada gratifikasi, ada LKPN, ada kemudian pencegahan dan berbagai direktor lain termasuk pendidikan pelayanan masyarakat dan seterusnya. Nah, salah satu tentang gratifikasi dan pengaturan LKPN itu yang diambil ke sini. Nah, kalau kemudian bagaimana caranya kita untuk tidak terjerumus ke arah sana? Pertama, kita memang komitmen untuk tidak memulai memberi sekecil apapun, tapi mekanisme harus kita ikuti. Terkadang kemudian kita tahu bahwa justru suap yang kita berikan karena keterpaksaan desakan dari penyelenggara negara. Jadi tidak bisa melulu kita salahkan kemudian masyarakatnya, pengusahanya, investornya gitu. Nah, lalu kemudian yang kedua, kalau kita tidak mau mengikuti, lalu di sini misalnya memaksa, apakah ada ruang untuk melaporkan
Kalau memang ada ruang untuk melaporkan, apakah perlindungan bagi pelapor dipastikan? Nah, itu yang memang penyelenggara baik bupati, wali kota, gubernur itu harus menyiapkan itu dengan yang namanya whistleblowing system. Tapi masyarakat lagi-lagi tidak paham. Setelah lapor ke polisi bocor, lapor ke KPK juga bocor. Nah, sementara di KPK sendiri juga kita memperbaiki internal yang luar biasa dengan kita. Jadi saya tidak mencela lembaga itu, tapi ternyata lembaga itu yang saya amati selama itu ada setengah LSM, tapi menggunakan APBN, dan itu tidak benar juga. Kalau dikatakan KPK selama ini berhasil, pimpinan-pimpinan sebelumnya iya, mungkin mendudukkan aturan, membuat bahwa semua orang terpesona. Tapi setelah saya amati, kami amati, ternyata OTT itu nomor pada saat adanya pilkada, pileg, pilpres. Nah, bagi saya itu adalah politik. Jadi tidak boleh lagi kalau memang ada OTT ya OTT, tapi itu benar-benar bahwa ini telah dijalankan semua mekanisme. Mencegah dilakukan, diingatkan untuk tidak melakukan, dan kemudian kalau tidak mau, ya kita akan tindak. Tapi bukan karena by request, bukan karena like or dislike, bukan karena coy, conflict of interest, tapi memang benar-benar aturan. Tapi pasti tidak akan semudah seperti kita makan cabai misalnya terasa pedas. Nah, ini yang menjadi tugas-tugas berat kami sebetulnya, bagaimana menata KPK. Yang kedua, kalau kemudian KPK ini selama ini sangat manja dengan pekerjaan yang, kalau misalnya teman-teman polisi satu orang bisa mengerjakan langsung 10-15 berkas dengan timnya, di KPK itu sulit karena sudah manja mendengarkan sehingga dia tidak punya kreasi untuk membangun case yang sangat besar, sehingga teriakan masyarakat KPK mana kasus-kasus besar kenapa tidak diangkat. Yang BNI, yang masih karya, yang tambang, yang berapa banyak kasus-kasus yang sebetulnya ini luput dan masyarakat tidak bisa awas dengan itu. Nah, kalau misalnya Sumatera Utara, Kota Medan misalnya, ini mau berbenah, lalu semua penyelenggara negaranya tidak mau melakukan jual beli misalnya, ya kita sama-sama menjaga itu. Karena rata-rata kan kasus-kasus yang ada di KPK yang tertinggi kan adalah suap dengan pengadaan barang dan jasa, lalu berhubungan dengan jual beli jabatan. Di sini marah hampir seluruh Sumatera Utara, mau jadi kaki sebuah dunia, kemudian di sektor sekian dunia, kemudian di kepala rumah sakit menjadi, dan itu kan seperti kentut, ada bau tapi tidak tahu sumber. Masalahnya yang memberi dan menerima sama-sama kena. Apakah kemudian orang yang memberi tapi kemudian dia merasa harus melaporkan, kemudian ada perlindungan hukum? Tentu ada. Tapi di mana mekanisme itu? Sehingga kemudian kalau ada KPK, biasanya kita akan dulu kami ketika ada masyarakat mau melapor tapi khawatir dengan kepolisian, kejaksaan, dengan KPK, apakah ini menjadi ranahnya KPK atau tidak? Kalau yang sudah tahu, mereka akan konsul dulu bersama lawyernya ke LPSK. Nah, lagi-lagi birokrasi ini, karena kalau birokrasi pasti ngomel. Karena pengaduan paling terbesar juga dari Sumatera Utara. Nah, ini Sumatera Utara dinamis ya, masyarakatnya pro, kemudian pengen ada perubahan karena pertama ada banyak pengaduan, berarti ada kesadaran. Tapi lagi-lagi dari amatan kami begitu banyak laporan tentang gratifikasi di Indonesia, Sumatera Utara tidak ada. Baru kemarin satu dari PLT koperasi. Nah, kita bilang, wah ini baru kesadaran satu PLT Kadis Koperasi Provinsi gitu misalnya. Dan itu disampaikan, Kak, saya sudah lakukan juga para teman dan tetangga. Karena kita ini keluarga besar ya Bang, yang teman saya, tetangga saya gitu. Nah, itu Bang, jadi memang legislatif juga pekerjaan yang berat. Kita KPK tidak bisa bekerja sendiri karena sebetulnya kan KPK itu kan dilahirkan sebagai trigger mekanisme. Jadi itu mulus lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya untuk bisa efektif bekerja. Kalau masyarakat bilang kita nggak percaya polisi, kita nggak percaya jaksa, jangan. Sayang karena mereka sudah lebih ada dan bisa menyebar sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten. Tapi tinggal kita sama-sama menjaga bagaimana. Nah, kalau soal koordinasi itu mungkin agak sulit dulu. Nah, kami mencoba untuk berbaik dengan semua. Kalau dikatakan bahwa kenapa KPK jalan-jalan ke Senayan, kenapa KPK jalan-jalan ke Menteri roadshow, emang mau ikut berpolitik, turun bersama Menteri melihat bagaimana penyerahan bansos. Nah,
gambar-gambar tersebut yang kemudian dipelintir yang sebetulnya menurut kami bagaimana menggiring opini masyarakat bahwa KPK itu memang tidak pantas dipimpin oleh pemimpin yang masih panas. Tapi saya tetap optimis bahwa kita sah dipilih, kita mengikuti mekanisme yang ada, dan kemudian soal COVID-19 ini memang membuat kita keruwetan. Saya ingat Bang, ketika Perpu sebelum ditandatangani tentang pasal 27 ditarik menarik, itu tidak. Prosedur ketika untuk disetujui dengan sisi soal langsung. Ya sudah. Saya pikir itu dulu, mungkin kita lanjutkan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang setiap orang pasti berpotensi juga untuk menjadi saksi atau tersangka. Kalau kemudian ada perintah panggilan wajib dihadirin gitu. Nah, kalau kemudian siapapun dia, apakah kepala daerah, apakah kepala dinas, apakah penyelenggara atau personal, ketika berbenturan dengan persoalan hukum dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dia wajib untuk hadir, untuk dimintai keterangan apakah sebagai saksi atau sebagai tersangka, atau mungkin dalam hal klarifikasi ketika hal ini masih dalam hal tahap penyelidikan.